Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabar? Berikut ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Tom Hanks yang berjudul Castaway, yang dimana film ini merupakan film yang harus kalian tonton. Jadi langsung saja siapkan kopi, duduk manis, dan selamat menonton. Kisah dimulai dari seorang karyawan Federal Express jasa ekspedisi. Dia adalah Chad Nolan. Dia bertugas sebagai produktivitas yang mencakup pengiriman barang paket ke customer. Allow ourselves the sin. A nation toppled in 87 hours. Fortunes made in squander. 15 minutes. Chad juga memiliki kekasih yang bernama Kelly dan mereka ini sudah tinggal bersama walaupun belum menikah, alias kumpul kebo. Mereka juga sudah merencanakan pernikahan, tapi akibat pekerjaan si Chad, rencana itu diundur lagi hingga waktu yang belum pasti. I love you and I'm going to see you soon and you know what that means. Bye-bye. Tepat di malam Natal, Chad pun mendapat tugas untuk pergi ke Malaysia yang membuat dirinya harus berpisah sementara dengan Kelly. Sebelum keberangkatan Chad, Kelly memberikan hadiah Natal yang berupa jam saku yang di dalamnya terdapat foto Kelly, yang bermaksud agar nanti Chad selalu ingat terhadap Kelly. 2 minutes, okay? 2 more minutes. I'll be right back. Namun pesawat yang ditumpangi Chad menemui badai cuaca buruk yang mengharuskan untuk mendarat darurat di atas permukaan air laut. Chad kemudian disuruh memakai pelampung, itu pertanda pesawat dalam bahaya, dan tiba-tiba Chad satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu berkat pelampung. Namun dia harus menerima kenyataan kalau akhirnya dia terdampar di pulau yang tak berpenghuni itu. Kemudian Chad menulis tanda help di pasir, barangkali ada tim evakuasi yang bisa melihatnya. Namun sampai keesokan harinya pun tim evakuasi tak juga datang. Malah justru ia menemukan paket yang seharusnya ia kirim. Sebagai karyawan yang mempunyai jiwa totalitas kerja tinggi, Chad pun menyimpan paket-paket itu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan minum, Chad menemukan kelapa, namun untuk mengupas kelapa nampaknya Chad merasa kesulitan karena keterbatasan alat. Dan satu hal yang membuat Chad bertahan hidup di pulau terpencil itu yaitu Kelly, pacarnya. Oleh sebab itu ia selalu memandangi fotonya. Hari demi hari Chad mulai bisa menyesuaikan diri dengan alam sekitar, menangkap ikan buat kebutuhan makannya dan minum dari embun yang terdapat di dedaunan. Namun hal itu tetap masih membuat Chad merasa kelaparan dan ia pun mulai membuka paket yang ia temukan tadi, berharap ada barang yang bisa dimakan atau diminumnya. Tapi semua paket hanya berisi barang-barang seperti baju, tas, bola, sepatu skating, dan lain sebagainya. Hanya satu paket saja yang disisakan oleh Chad, yaitu paket yang ada sepasang gambar sayapnya. Mungkin itu sangat berarti buat Chad sehingga ia memutuskan untuk menyimpannya. Dan kini Chad mulai mencoba untuk menyalakan api dengan menggesek-gesekkan kayu kering dengan serabut, namun tangannya justru terluka. Kesal dengan hal itu, Chad melempar bola voli yang ada di sampingnya dan begitu dilihat, gambar tangannya menempel di bola itu. Kemudian Chad memperjelas gambar itu yang menyerupai wajah manusia, serta menamakan bola itu menjadi si Wilson, sekaligus teman ngobrolnya. Berkat motivasi si Wilson, kini Chad mulai bisa menyalakan api dengan tangannya sendiri. Akhirnya kebutuhan makan Chad pun tercukupi. Beberapa hari pun berlalu, kini Chad mulai merasakan giginya yang bengkak karena ia selalu menunda-nunda untuk mencabut giginya ke dokter langganannya dulu yang bernama Dr. James. Dan kini tidak ada pilihan lain lagi selain mencabut giginya secara manual, tanpa alat, tanpa obat,
Walaupun sakit sebenarnya, tapi tidak ada pilihan lain lagi. 4 tahun pun berlalu. Kondisi Chad semakin kurus dan tidak terurus. Kini ia hanya diam meratapi nasib yang tidak berpihak. Hingga akhirnya dia menemukan serpihan bagian pesawat dan muncullah ide untuk membuat perahu kecil. Setelah sekian lama membuatnya, perahu kecilnya pun akhirnya jadi juga. Tibalah saatnya Chad untuk meninggalkan pulau itu, namun sebelum kepergiannya dia sempatkan untuk menulis di sebuah batu sebagai tanda jejak dia, atau bisa disebut dengan prasasti, bahwa alasannya dia bertahan hingga saat ini yaitu hanya Kelly seorang. Hari demi hari, ombak demi ombak ia lalui hingga akhirnya Chad berpisah dengan sahabat satu-satunya, yaitu Wilson. Semua akibat badai besar yang menimpanya hingga menerbangkan atap perahunya. Beruntung perahunya masih bisa dipergunakan. Hingga pada akhirnya muncullah kapal besar dan kabar ditemukan Chad itu membuat Kelly yang mendengar pertama kalinya menjadi pingsan. Hari berikutnya Chad berada di bandara FedEx untuk berjumpa dengan pers, dan pada saat menunggu muncullah dokter gigi yang sempat mau nyopot gigi Chad dulu, yang kedatangannya menemui Chad hanyalah ingin memberitahu bahwa Kelly sudah menjadi istrinya dan diharap jangan berharap lebih lagi tentang Kelly. Mendengar hal itu, Chad tentunya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Harapannya pupus setelah perjuangannya untuk menemui Kelly yang ternyata sudah menjadi milik orang lain. Hingga Chad mencoba untuk bercerita dengan temannya bahwa gimana perasaannya saat ini, yang sama ketika ia berada di pulau itu, yang sama sekali nggak tahu meski berbuat apa lagi. Beruntungnya Chad mulai menyadari hal itu, bersyukur masih diberi nyawa, bisa bernapas dan masih bisa melanjutkan kehidupannya di kemudian hari. Terakhir Chad mencari alamat untuk mengantarkan paket yang ia telah simpan selama 4 tahun itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa berharap kepada wanita bukanlah tujuan hidup yang sebenarnya, tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.